warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaki Naufal Raisa dari kelas 8K SMP Negeri 3 Balikpapan. Video ini saya akan mengulas sebuah cerita atau novel tentang seorang anak perempuan yang terkena musibah yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Meminjam buku ini karena menarik untuk dibaca sehingga saya tertarik untuk mengulasnya. Untuk tugas bahasa Indonesia, bulan Januari 2008, tanggal 2 memasuki cetakan ke-6, mengambil settingan tempat salah satu daerah korban bencana tsunami Aceh yaitu Longan, mengisahkan tentang anak seorang gadis berusia 6 tahun yang berusaha menghafalkan bacaan sholat pada saat sebelum tsunami. Dan menarik namun penuh makna, pelajaran hidup yang penuh makna dan pelajaran hidup yang dapat kami petik ambil setiap cerita dalam novel ini. Novel ini Delisa, pengarang Telie, tebal buku 248 halaman, penerbit Republika, catatan ke-6 Januari 2008, Sinopsis novel Hafalan Sholat Delisa. Novel ini menceritakan seorang anak perempuan yang umur 6 tahun, seorang anak perempuan Delisa, seorang anak perempuan yang berumur 6 tahun yang bernama Delisa. Delisa adalah seorang anak yang polos dan suka bertanya. Ia anak yang bungsu dari 4 bersaudara yang bernama ada Fatimah, Aisyah, Zara, dan Delisa. Berdomisili di Aceh, tempatnya di Conga, ambinya bernama Usman dan uminya bernama Salaman. Delisa mendapatkan tugas menghafalkan hafalan sholat. Dan pada suatu hari Delisa menghafalkan sholat di depan rumahnya dan dia disamper dengan ibunya untuk ke pasar membeli kalung. Jika dia bisa menghafalkan bacaan sholat itu, dia akan mendapatkan seorang kalung dan abinya akan memberikannya seuntai sepeda. Dia ingin menghafalkan sholat di sekolahnya, dan di pertengahan bacaan sholat dia, tiba-tiba muncullah tsunami besar yang menimpanya. Tibalah dia di suatu pantai yang semuanya hancur berbur. Ternyata semuanya hancur karena tsunami itu. Untuk ke rumah sakit, pas Delisa baru sadar jika dirinya kehilangan satu kaki yang di bencana itu. Abinya datang dari pekerjaannya. Dia ketemu dengan Delisa, walau tidak ada kakak-kakaknya dan ibunya. Dia bertemu dengan abinya dengan keadaan sedih, duka, dan kehilangan. Dia bertemu dengan uminya untuk ditanya, apa kamu sudah menghafalkan bacaan sholat itu? Dan uminya menghafalkan bacaan sholat itu dan melanjutkannya. Dia pun langsung melanjutkan hafalan sholat Delisa di tengah-tengah pantai dan dia lulus. Di situ pun Delisa tidak berpikir lagi yang namanya untuk menghafalkan sholat untuk seuntai emas dan atau seuntai sepeda. Jadi di sini kita bisa belajar tentang ketulusan dan baik. Ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berusia menghafalkan sholat. Dia semangat melakukan karena jika berhasil ibunya mengembalikan seuntai emas saat disiap mengatur hafalan tersebut. Guru sekolah peristiwa tentangnya terjadi. Anak perempuan itu terpisah dengan keluarganya, hafalan sholat terputus. Apakah akhirnya bisa bertemu dengan ayah ibu kembali? Juga dengan kakaknya. Itu sudah diceritakan tadi jika dia tidak bertemu lagi karena ibunya menghilang dan dia sudah tiada lagi. Ini banyak pemahaman baru tentang ketulusan, termasuk ketulusan menghafalkan bacaan sholat bukan untuk hadiah seuntai emas. Penokohan dan tokoh desa. Delisa tokoh desa, pemalas, manja, baik, dan suka memberi. Umi Salamah baik, sabar, dan bijaksana. Fatimah baik dan perhatian. Aisyah usil, iri hati, dan baik. Zara pendiam, baik. Delisa adalah sebuah perjuangan. Latar pertama tempat desa kecil bernama Longan, pesisir pantai Aceh. Mereka tinggal kompleks perumahan
sederhana kecil dengan sekeliling di bibir pantai-pantai. Rumah mereka berjarak 400 meter dari pantai komplek. Saat Elisa menjalankan tes hafalan sholat, badai tsunami menghancurkan semuanya. Pada saat itu, Sabtu 2014 tanggal 25 Desember, bencana itu muncul. Jadi jika kalian mau melihat ceritanya dengan lengkap dan tokoh-tokoh dan cerita-cerita atau konflik-konflik dalam buku ini, jika kalian bisa pinjam atau kalian bisa beli, ini buku novel ini bisa dipahami, kita bisa berpikir, terus di sini juga bisa diulas baik dan oke, bagus ceritanya dan keren.